Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Klinik Seni TV official. Kali ini gua nggak nyanyi, juga nggak bikin video sinematik. Kali ini gua mau bahas soal resesi ekonomi. Beberapa minggu ini sering gua dapati, ya hampir sebulan inilah gua menemukan berita soal resesi ekonomi di portal berita online maupun di YouTube, karena banyak yang bahas ini. Ini terkait dengan inflasi yang tinggi di Eropa, di Amerika akibat perang Rusia dan Ukraina yang juga melibatkan NATO. Kemudian terakhir ada kasus di mana Sri Lanka bangkrut, presidennya mengundurkan diri lalu kabur ke luar negeri. Pertanyaannya, apakah resesi ekonomi ini akan nyampe ke Indonesia? Nah, kita bahas nih, tapi dengan lugas-lugas aja ya, karena kalau terlalu detail ini durasinya akan sangat panjang gitu. Pertama kita bahas Amerika dulu. Amerika itu udah sering ngalamin resesi ya. Depresi ya pernah, Great Depression ya pernah gitu loh. Jadi apa sih bedanya resesi dan depresi? Sederhananya, kalau ada ahli ekonomi itu bikin candaan gini. Resesi itu kalau tetangga lu kehilangan pekerjaan. Depresi itu kalau lu yang kehilangan pekerjaan gitu kira-kira. Maksudnya depresi itu lebih parah dari resesi. Nah, kita bahas dulu. Amerika itu memang sering mengalami resesi, depresi, bahkan the Great Depression pernah. Tapi ingat juga, sistem kapitalisme modern itu backbone-nya adalah sistem moneter atau sistem keuangan internasional, yang tulang punggungnya, backbone-nya adalah the Fed, karena lembaga inilah yang punya hak tanda kutip mencetak uang, printing money gitu. Ya, Tiongkok melawan, dia bikin printing money sendiri karena dia punya dua mata uang, yuan dan renminbi itu. Makanya Tiongkok jadi negara hebat karena dia printing money gitu loh. Ya, printing money bisa jelek kalau digunakan dengan cara yang keliru, bisa bagus kalau digunakan cara yang benar gitu loh. Lihat aja negara yang printing money, Amerika. Ini ya, the Fed tuh bukan punya Amerika loh ya, ingat ya. Cuma the Fed tuh adanya di Amerika. Amerika hebat. Satu sisi Tiongkok, negara yang printing money hebat, penguasa ekonomi. Itu informasi aja ya, silakan dielaborasi lebih jauh. Tapi Amerika ya tetap survive sampai sekarang walaupun resesi ya sering gitu. Nah, sekarang kita ke Sri Lanka dulu deh. Kok bisa Sri Lanka bangkrut? Nah, dari negara-negara bangkrut, negara-negara yang gagal bayar dan sebagainya, dulu pernah kita ngalamin. Selain Sri Lanka dulu ada Yunani. Ya, Yunani itu gagal bayar juga, bangkrut juga sebenarnya Yunani itu. Nah, dari Yunani Sri Lanka kita bisa mendapatkan pelajaran kesamaan benang merah antara itu. Pertama adalah tata kelola pemerintahannya, ya, dalam melahirkan kebijakan-kebijakan di bidang politik maupun di bidang ekonomi gitu loh. Karena politik dan ekonomi itu saling erat ya pengaruhnya. Jadi penting sekali melahirkan kebijakan politik dan ekonomi ini, dia harus selaras, kalau tidak bahaya gitu. Nah, Yunani dan Sri Lanka dulu seperti ini. Ya, salah dalam melahirkan kebijakan politik dan ekonomi. Yang kedua, perilaku pejabatnya yang korup gitu loh. Ada semacam oligarki lah gitu ya. Ada semacam oligarki politik yang berkuasa di situ, kemudian mereka bisa korup gitu. Nah, ini yang terjadi di Sri Lanka kalau menurut gua gitu. Ya, misalnya faktor yang memicu inflasi, memicu resesi, oke lah gitu. Tapi kalau negaranya itu kuat, ya pengaruhnya ada, tapi tidak sampai bikin bangkrut gitu loh. Nah, sekarang kita balik ke Indonesia. Indonesia sendiri bukannya belum pernah mengalami beratnya ekonomi. Misal kita tarik di era Presiden Soekarno, itu tahun 60 sampai 65 itu berat sekali ekonomi Indonesia. Sampai ada peristiwa Senering di mana misalnya uang 1000 itu nolnya digunting 3.
jadi 1 rupiah. Jadi kalau misalnya hari ini lu punya uang 1 juta, itu tinggal 1.000 uang lu gitu. Kira-kira begitu. Jadi ada snaring, namanya dipotong, digunting. Nah, itu berat sekali loh. Ya, dan gue sering ngobrol sama yang pernah ngalami di zaman itu, katanya itu zaman itu emang berat gitu ya. Harga melambung tinggi, uang gak ada harganya gitu, sampai ada snaring itu yang dipotong uang itu. Ya, kemudian era Presiden Soeharto tuh lambat laun mulai naik, sekitar 5 tahun 70 aja kita sudah mulai membaik ekonominya gitu ya. Kemudian ini pelajaran penting, tahun 1998 waktu terjadinya krisis moneter di Indonesia. Dan gue gak perlu nanya siapa-siapa karena gue sendiri saksi hidup di waktu itu ya. Setelah gue amati tahun 1998 waktu terjadi krisis moneter, itu yang mempengaruhi adalah yang berat ya sebenarnya ya. Kondisi ekonomi kita sebenarnya tidak terlalu buruk-buruk amat kok gitu pada waktu itu. Kalau disebut utang negara ya lebih besar sekarang malah utang negara gitu. Dibilang pendapatan negara lagi bagus ya lagi bagus gitu. Yang memperparah tahun 98, krisis moneter tahun 98, makanya disebut krisis moneter ya. Itu adalah pertama gue amati itu panik. Rakyatnya panik gitu loh. Kedua, kerusuhan. Itu yang bikin berat. Padahal ekonomi kita ya biasa aja gitu loh sebenarnya ya, tidak terlalu berat-berat amat ya gitu. Nah, gue juga heran kenapa kita dibombardir oleh berita soal resesi. Jangan-jangan untuk bikin kita panik. Jangan sampai kita kejeblos pada lubang yang sama, yaitu kita panik. Gue percaya pemerintah kita saat ini ya, kita boleh suka atau tidak dengan pemerintahan saat ini, tapi setelah gue amati dengan objektif, pemerintah kita saat ini sudah melakukan hal-hal yang baik untuk menekan inflasi ini kok gitu ya. Sudah cukup bagus lah bekerjanya gitu. Tapi sebagus apapun pemerintah kita melahirkan kebijakan, kalau rakyatnya panik seperti tahun 98 ya, tahun 98 itu orang pergi ke supermarket borong makanan habis. Dan itu diberitakan di media di mana-mana. Kemudian orang narik uang dari bank besar-besaran yang kita sebut rush gitu, rush money itu tuh. Itu yang membuat parah ekonomi kita justru gitu loh. Ya. Nah, gue cuma mau, walaupun kita diteror oleh berita resesi ekonomi, kita nggak perlu panik. Nanti alasan kenapa kita tidak harus panik nanti gue coba jelaskan dengan sederhana ya. Karena menurut gue yang membuat kita hancur tahun 98 itu adalah panik. Kita panik memborong makanan, ngambil uang dari bank, rush money semua diambil uangnya dari bank. Kemudian ada kerusuhan. Nah, itu yang jangan sampai kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat ekonomi Indonesia. Kita pandemi dari 2019 sampai 2021 terakhir kemarin itu cukup berat, tapi kita bisa melalui kok gitu ya. 2022 gue coba survei kecil-kecilan di UMKM ya. Kan indikatornya begini. Gue coba lihat transportasi. Bagaimana transportasi, sepi atau rame? Gue tanya ojol, Grabcar, gue tanya Gojek. Bagaimana bang penghasilan nih gitu. Walaupun ada kecenderungan sepi, tapi mereka rata-rata jawab lumayan. Artinya mereka masih bisa untung, mereka masih bisa dapat uang yang bisa mereka hidup. Itu kan sudah bagus ya. Ya nominalnya gue nggak akan mau ngomong. Terus gue pergi ke orang-orang yang jual makanan. Gue tanya mereka, ya lumayan mas, alhamdulillah lah gitu. Jawabannya rata-rata itu ya, ada yang basa-basi juga ada yang beneran memang lumayan dagangnya, alhamdulillah ya, tetap bisa profitnya lumayan gitu ya. Kemudian gue tanya warung serba ada, kayak dari saudara-saudara kita Madura yang jualan warung serba ada itu, jawaban mereka walaupun agak menurun omsetnya, tapi mereka masih bilang alhamdulillah kok, sekitar 70% mereka masih dapat. Terus gue lihat Indomaret, Alfamart masih oke kok gitu ya performanya di. Nah itu indikatornya gue lihat di situ aja. Yang terakhir karena gue jalan-jalan ke tempat wisata lah, ternyata kemarin gue ke Fathahillah rame gitu, waktu acara di Ancol rame gitu loh kan. Jadi ekonomi Indonesia indikasinya itu masih bagus, sangat bagus. Nah, sekarang kita
balik ke apa yang Indonesia punya. Ya, indikatornya pertama adalah good governance. Bagaimana pemerintah kita itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, baik itu kebijakan politiknya maupun kebijakan ekonominya. So far so good. Ya, kedua, SDM-nya. Kita ini kan bangsa Indonesia ini rakyatnya terbesar nomor 4 kalau nggak salah ya, setelah Cina, India, Amerika, baru Indonesia. Ya, kemudian kita punya sumber daya alam luar biasa. Ya, makanya gue bilang Sri Lanka itu dengan Indonesia itu beda gitu loh. Kita penghasil CPO terbesar di dunia. Ya, sekitar 50-60% CPO dunia itu diproduksi di Indonesia. Nikel kita punya banyak sumber daya alam kita luar biasa gitu loh ya. Kita masih punya sumber daya alam yang bisa dikelola oleh bangsa kita sendiri, dan itu luar biasa gitu loh. Itu modal kita juga, SDM kita juga luar biasa, itu modal kita juga. Nah, perilaku rakyatnya nih gitu loh. Di Indonesia ada nggak korupsi, pejabatnya korupsi? Oh, banyak, tapi sepertinya belum separah Sri Lanka. Memang ada korupsi tapi belum separah Sri Lanka ya. Nah, perilaku rakyat Indonesia itu gue lihat sekarang, gue cukup optimis ya, karena struggle for life orang Indonesia itu luar biasa ya. Bagaimana misalnya teman-teman Indonesia yang merantau ke luar negeri cari kerja, kemudian teman-teman yang karena cari kerja susah akhirnya dia berwira swasta, berwirausaha, dan kemudian sukses itu banyak gitu. Justru sekarang dibanding generasi anak-anak 90-an ya, anak-anak sekarang jauh lebih oke lah cara berpikirnya gitu ya. Kalau nggak dapat kerja ya udah gue bisnis sendiri gitu. Nah itu gue lihat mulai banyak di kalangan anak-anak muda sekarang seperti itu gitu loh. Jadi gue pesimis malah kalau Indonesia itu resesi. Bahkan gue optimis kalau Indonesia itu menjadi salah satu negara yang kuat ekonominya gitu loh. Dengan satu catatan, pemerintah ini berjalan dengan baik sampai 2024 kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar bisa melanjutkan apa yang baik dari pemerintah sebelumnya dan memperbaiki apa yang belum baik di pemerintahan sebelumnya gitu loh. Ada satu catatan penting dari gue juga, bahwa negara yang tidak ribut soal politik, yang tidak berebut kekuasaan antara tokoh-tokoh politiknya, yang fokus pada pembangunan negara, justru itu negara berhasil. Justru itu negara yang relatif aman sejahtera gitu loh. Ya, banyak contoh. Seharusnya Indonesia bisa seperti itu, dengan catatan kita jangan diadu domba, jangan meributkan hal-hal yang tidak terlalu fundamental gitu loh. Ya, kalau pemerintah sudah terpilih ya kita dukung, support habis-habisan. Apa yang baik dari pemerintah ya kita kerjakan gitu loh ya. Nah, itulah negara kita bisa maju gitu loh ya. Kalau ada yang kurang ya kita kritik dengan cara yang baik gitu, atau kita teladani gitu loh. Kita kasih teladan justru pemimpin kita kalau kurang baik kan gitu ya. Jangan dimaki-maki gitu loh ya. Jadi kesimpulannya adalah gua optimis Indonesia itu ekonominya akan tetap maju sepanjang itu kita tidak bertengkar sampai chaos rusuh dalam soal politik. Kita tetap fokus cari uang. Dan satu lagi ini solusi dari Tuhan di kitab suci. Dari tadi gue ngomong sebenarnya jawabannya ini yang paling inti. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Jikalau satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah jamin rezekinya bahkan dari arah yang tidak disangka-sangkanya ya, yang bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka gitu loh. Nah, ini kan Tuhan ngasih tahu bangsa Indonesia ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau setiap rakyat Indonesia itu beriman kepada Tuhannya masing-masing, mengikuti ajaran masing-masing, kemudian bertakwa itu dalam artian kita hidup penuh toleransi, kedamaian, gotong royong ya, bekerja sama dengan baik, insya Allah Tuhan turunkan berkah begitu.
Jadi itulah kunci sederhananya, kita itu bersatu dalam kerukunan, dalam kebaikan, gotong royong, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, hidup damai, insya Allah kesejahteraan akan datang. Tapi kalau kita saling ribut, berkelahi, saling maki, saling hina, bahkan saling menyakiti, itu bisa jadi keberkahan Tuhan angkat. Nah, itu saya kira itu aja, durasinya sudah panjang. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, saya akan coba cari jawabannya, saya akan bikin part 2-nya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau kata-kata saya yang keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.